Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sekalian, bagaimana keadaannya sekarang? Ibu harapkan kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, kita sambungkan kembali. Kalau kemarin kita belajar tentang bab pertama, berpikir kritis. Nah, di bab kedua ini kita diajak untuk berpikir kritis dalam pembuktian sesuatu kebenaran. Di bab kedua ini berbicara tentang iman kepada hari akhir. Berbicara masalah iman kepada hari akhir, kita tidak akan bisa lanjut kepada materi berikutnya karena materi yang kedua ini merupakan materi yang esensial yang sepenuhnya menggunakan hati atau kecerdasan hati dalam meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dasar hukum yang pertama sebagai dasar untuk kita memahami bahwa beriman kepada hari akhir itu merupakan anjuran kepada seluruh umat manusia. Di bab kedua ini, iman kepada hari akhir. Ananda sekalian, sesuatu akan dapat kita pahami dengan jelas, dapat kita yakini kalau di dalam hati kita benar-benar yakin bahwa Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah kepada kita mengandung banyak kebenaran. Di sana tempat bagi seluruh umat manusia, termasuk salah satunya berbicara masalah hari kiamat. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-4. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4, yaitu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya, huda merupakan petunjuk bagi manusia, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dijawab oleh ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus dan yang keempat ayat yang keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, yang telah disampaikan Rasulullah kepada kita, dan mengimani kitab-kitab sebelum Muhammad, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, serta mereka yang yakin akan adanya hari akhir. Ayat inilah merupakan dalil yang menguatkan kita bahwa meyakinkan kita beriman kepada hari akhir adalah wajib, merupakan rukun iman dalam Al-Quran kelima. Surah At-Takwir ayat 1-3 merupakan proses terjadinya kiamat besar atau kiamat kubra. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Yang salah satunya adalah Quran surah At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idza jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, itu adalah bagaimana kiamat itu terjadi.
Ada ayat lain Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana kejadian gempa dahsyat. Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 juga. Manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran. Gunung-gunung bagaikan bulu yang dihamburkan. Allahu Akbar. Tiada kebesaran selain daripada Allah. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tak kala malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan hanya Allah yang maha kekal. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa. Tahapan yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, di mana dinamakan Yaumul Ba'ats merupakan hari kebangkitan, proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Pada yang kedua, Yaumul Hars. Di Yaumul Hars yaitu berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Dalam Quran surah Abasa ayat 33 sampai dengan 42. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa idza ja'atis saffah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha qabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Yang arti ayat ini adalah, maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu juga ada wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Pada hari berikutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Anggota tubuh menjadi saksi yang dimaksudkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 24. Lidah, tangan, kaki menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Berikutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah hari pertimbangan yang adil, yang berisi kebajikan dan kejahatan, yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Anda boleh buka Al-Quran ya, surah Al-Anbiya ayat 47. Dan kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat. Tidak seorang pun yang dirugikan. Walaupun sedikit, jika amalan itu sebesar biji zahra, pasti kami berikan pahalanya. Hari akhirat yang kelima adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah di mana
menerima balasan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 17. Pada hari itu tiap jiwa ya diberikan balasan sebagai apa yang telah diusahakannya di dunia. Tidak seorang pun yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Ananda sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu selalu doakan dalam keadaan sehat. Untuk bab hari kiamat ini, Ibu pikir penjelasan secara global sudah cukup. Tugasnya adalah nanti Ibu akan berikan tugas tentang bab iman pada hari akhir.